Nah, sekarang Ibu akan membahas beberapa contoh soal ikatan kovalen ya. Misalnya pertanyaannya, tentukan senyawa terbentuk antara C dengan Cl, O dengan H, N dengan H. Kita bahas satu persatu ya. Nomor A, C dengan nomor atom 6 berikatan dengan Cl nomor atom 17. Pertama, kita harus buat konfigurasi elektronnya ya. 2 di R4, jadi elektron valensinya 4 sehingga termasuk golongan 4A, maka dia termasuk non logam. Kemudian Cl, dia elektron valensinya 7, golongan 7A juga non logam. Non logam dengan non logam ikatannya adalah kovalen. Kemudian kita tentukan perlu berapa dia untuk mencapai oktet. Jadi C karena elektron valensinya 4, dia perlu 4 biar menjadi angka 8 dan jadi oktet. Kemudian yang Cl karena dia elektron valensinya 7, dia perlu 1 untuk jadi oktet. Nih, perlu 1. Nah, sekarang karena perlunya beda, maka kita harus menentukan yang mana atom pusat, yang mana atom pengiring. Jadi karena ini C perlu lebih banyak, yaitu 4 daripada Cl, maka C disebut dengan atom pusat dan Cl disebut dengan atom pengiring. Jadi cara menggambarnya, yang pertama kita harus buat atom pusatnya dulu, yaitu C ya. Kemudian buat elektron valensinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian baru buat Cl. Cl atom pengiringnya dia perlu 1. Setiap Cl dia akan mengambil 1 di C. Kita buat sisanya, elektron valensinya 7, kita baru buat 1, jadi sisanya lagi 6. Sehingga Cl ini dia sudah oktet karena dia punya 7 elektron valensi dan mengikat 1 elektron valensi dari C, sehingga dia sudah stabil, sudah oktet. Cl ini sudah stabil, sedangkan C ini belum karena dia belum oktet. Kita tahu karena C ini perlu 4, sedangkan dia baru dapat 1, berarti kita buat lagi 3 ya. Setiap Cl masih 1 karena dia perlu 1, hanya bisa memberi 1. Sehingga ini oktet, ini sudah oktet, ini juga sudah oktet ya. C yang sini juga sudah oktet karena dia sudah mendapatkan 4 ya, 4 elektron. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sudah oktet C-nya ini. Nah, stabil ya. Jadi senyawa yang terbentuk adalah C, kita buat atom pusatnya dulu C, kemudian Cl-nya ada 4. Jadi C, Cl, 4. Itulah senyawa terbentuk. Kalau dibuat ikatannya, C ini ada 1 ikatan ke atas, 1 ikatan ke samping, 1 ikatan ke samping, 1 ikatan ke bawah. Kemudian berikatan dengan Cl. Ini ya. Di sini terbentuk 1, 2, 3, 4 ikatan kovalen tunggal. Ya, antara satu unsur dengan unsur lain ada 1 ikatan. 1 ikatan namanya kovalen tunggal. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 4 ikatan kovalen tunggal ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 PeB ya. Kalau pada atom pusat dia tidak ada PeB. C tidak punya PeB ya, atom pusat tidak punya PeB. Tidak ada PeB karena semuanya sudah berikatan. Kalau atom pengiring baru ada PeB. Karena atom pusat tidak punya PeB, maka dia disebut dengan senyawa kovalen non-polar, artinya atom pusatnya tidak punya PeB. Nah, soal nomor B, O berikatan dengan H ya. O nomor atomnya 8, kita peroleh elektron valensinya 6, golongan 6A sehingga termasuk non logam. Kemudian A, elektron valensinya 1, golongan 1A, tetapi dia non logam. Kenapa? Walaupun dia 1A dia non logam, karena dia pengecualian ya. Harus ingat golongan logam itu golongan 1A kecuali H. Jadi kalau H itu dia termasuk non logam walaupun dia golongan 1A. Karena dia non logam dengan non logam berarti ikatannya kovalen. Kemudian kita tentukan dia perlu berapa. Karena 6 elektron valensinya berarti dia perlu 2 ya untuk mencapai oktet.
Sedangkan H elektron valensinya 1, dia perlu lagi 1. Dia untuk H, khusus untuk H dia aturannya bukan oktet ya, tapi duplet. Duplet itu mencari angka 2 yang stabil ya. Jadi H perlu 1 biar menjadi duplet, biar menjadi 2. Terus ingat ya, H selalu duplet. Kalau yang lainnya baru oktet. Nah, karena O perlu lebih banyak, berarti dia atom pusat. Dan hanya pengiring. Jadi kita pertama harus buat O. Buat elektron valensinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu buat H perlu 1, berarti 1 ambil untuk O. Nah, H ini perlu 1 ya, sudah stabil dia duplet, sudah duplet. O nya perlu 2 kurang lagi 1. Sudah duplet, sudah stabil. Nah, sekarang O nya juga sudah stabil karena sudah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi senyawa yang terbentuk adalah OH2, tapi biasa disebut H2O atau air ya. Inilah pembentukan air. Kemudian kalau dibuat ikatannya O, PEB-nya di sini, kemudian di sini ada ikatan tunggal dengan H. Jadi ada 2 ikatan kovalen tunggal. Kemudian atom pusatnya yaitu O, atom pusat punya 2 PEB. Karena dia atom pusatnya punya PEB, maka disebut dengan kovalen polar. Ya, kalau dia tidak punya PEB atom pusatnya disebut dengan non polar. Kalau punya PEB atom pusatnya disebut dengan kovalen polar. Terakhir adalah soal nomor C, yaitu N dengan H ya. N nomor atomnya 7, buat elektron valensinya 5, berarti dia golongan 5A, dia non logam. Kemudian H golongan 1A non logam ya. Ingat, H merupakan non logam walaupun 1A. Nah, non logam dengan non logam maka ikatannya kovalen. Kemudian kita buat N-nya perlu 3 untuk mencapai oktet, sedangkan H perlu 1 untuk mencapai duplet. Jadi karena perlu lebih banyak, jadi N-nya atom pusat. Sedangkan H atom pengiring. Kemudian apa yang kita buat? Atom pusat N. Ya, buat elektron valensinya ada 5. Perlu 3, berarti siapkan dia 3 untuk satunya 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Kemudian H perlu 1, jadi tiap H ambil 1 duplet. Ini perlu 3, berarti buat lagi 2. Sudah duplet. Sekarang N-nya juga sudah oktet. Jadi senyawa yang terbentuk adalah N hanya 3, N H3 ya. Kalau dibuat ikatannya N, di sini ada PEB. Kemudian di sini ada ikatan dengan H, ikatan dengan H, ikatan dengan H. Jadi ada 3 ikatan kovalen tunggal. Dan atom pusat yaitu N punya 1 PEB. Karena dia punya PEB maka dia disebut